Banyak orang yang mengatakan, bertanya kepada saya, PKH itu datanya dari mana? Kok saya nggak dapat? Nah, untuk itu, simak penjelasannya dari mana data PKH itu berasal. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dari mana PKH atau data PKH itu berasal. Nah, saya merasa penting untuk membagikan kepada pemirsa semua dari mana sih data PKH itu berasal. Apakah benar data PKH itu langsung diberikan oleh Pak RT? Atau bahkan yang paling ekstrim, ketika saya berada di lapangan, ada yang mengatakan bahwa data PKH itu dari pendamping. Kok bisa? Nah, penasaran ya? Oke, sebelum kita membahas, sebelumnya saya akan berterima kasih dahulu kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan saya surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ini FDS selama di Jogja. Kebetulan saya PBL di salah satu kecamatan di Sleman, Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada LSPS, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi tenaga kesejahteraan sosial. Dan ini sertifikat selama 5 tahun. Jadi alhamdulillah ya, sehingga akan memberi saya semangat untuk lebih giat lagi melakukan FDS di lapangan dan untuk membagikan ilmu yang saya peroleh selama diklat dengan para KPM tentunya. Oke, langsung saja. Data penerima PKH itu dari mana? Baik, saya sendiri termasuk angkatan yang ya dibilang tidak muda dan dibilang tua juga tidak. Saya masuk di PKH pada tahun 2016, sehingga sejarah yang panjang ini akan coba saya jelaskan. Oke ya. Pertama, sejarah data PKH itu berasal dari mana? Pada tahun 2005, nah, itu dilakukan yang namanya pendataan sosial ekonomi atau PSE oleh BPS 2005. Jadi pendataan sosial ekonomi oleh BPS tahun tersebut 2005 saya masih SMP. Ya, saya masih baru masuk SMP dan saya mengatakan sejarah yang saya sendiri ternyata masih sekolah. Nah, begitu. Jadi 2005 BPS mengadakan PSE, pendataan sosial ekonomi, seperti itu. Nah, data ini digunakan untuk pendataan RTSM, rumah tangga sangat miskin. Ada juga RTM, rumah tangga miskin, dan ada istilahnya juga RTHM, rumah tangga hampir miskin. Nah, ada ya, ada klaster-klasternya, RTHM, RHM, ada RTSM. Nah, data-data tersebut, PSE tadi, itu digunakan sebagai dasar untuk pengajuan bantuan seperti misalnya BLT. Nah, ini cikal bakal dari data PKH itu berasal, seperti itu. Selanjutnya, di tahapan kedua, pada tahun 2007, ini pilot project PKH diluncurkan, terbatas masih hanya 7 provinsi saja. Jadi 2007 PKH mulai dikenalkan ke khalayak umum di 7 provinsi. Itu insya Allah zamannya Pak SBY. Nah, lalu di tahun 2008 itu ada pendataan yang namanya Program Perlindungan Sosial atau PPLS. Nah, itu di tahun 2008. Lanjut di tahun 2011, PPLS tadi yang 40% menengah ke bawah oleh BPS, Badan Pusat Statistik, diserahkan ke Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan untuk dijadikan basis data terpadu atau yang disingkat BDT. Nah, BDT ini digunakan sebagai dasar bansos. Jadi dari 2011 tadi, setelah PPLS tadi disetorkan, nah berubah dijadikan dalam bentuk BDT. BDT ini dijadikan sebagai dasar bantuan sosial mulai tahun 2012 sampai 2014. Tadi di rentang tahun 2012 sampai 2014, semua program bansos itu kan dasarnya dari BDT. Nah, pada tahun 2015
data PPLS tadi itu dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS melalui pemutahiran PDT atau singkatannya PPDT. Seperti itu, PPDT. Nah, setelah dimutakhirkan oleh BPS dalam bentuk PPDT, lalu oleh BPS diserahkan ke Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, selanjutnya ini nih, ketika saya baru masuk PKH tahun 2016. Pada tahun 2016, pengelolaan data terpadu itu berada di naungan Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos, ya, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, berada di naungan Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos. Tetapi tanggung jawab pemutakhiran data terpadu diserahkan ke daerah masing-masing. Oke ya, jadi jelas 2016 data tadi itu berada di bawah naungan Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos, tetapi pemutakhirannya dipercayakan atau diserahkan kepada daerah masing-masing. Oke, setelah pada tahun 2016 tadi penanganan data terpadu, nah di tahun 2017 itu diluncurkan aplikasi yang bernama SIKSNG. Jadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Ya, keren ya namanya ya. Lanjut, pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 ini terjadi yang namanya istilah perubahan nomenklatur ya. Jadi ada perubahan nomenklatur yang semula bernama PPFM atau Program Penanganan Fakir Miskin dan OTM, orang tidak mampu. Nah, menjadi DTKS. DTKS ya, singkatannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sebagai perubahan nomenklatur tadi dari PPFM dan OTM. Itu pada tahun 2019. Pada tahun 2019, di tahun yang sama, ketika ada perubahan nomenklatur tadi, pemerintah juga mengembangkan yang tadi, SIKSNG, ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, itu dikembangkan lagi, ya, dikembangkan mengikuti tren zaman, dikembangkan melalui aplikasi Android, sehingga pemutakhiran untuk data yang terjadi di kenyataannya ini bisa dilakukan kapanpun. Jadi pemutahiran data itu lebih mudah karena SIKSNG tadi dikembangkan sedemikian rupa oleh pemerintah. Nah, sekarang tahun 2020. Nah, oke, di tahun 2020 ini semua peralatan informasi ya, semua teknologi informasi semakin canggih. Jadi tiap desa itu memiliki operator yang tugasnya sebagai sebagai operator ya. Jadi tugasnya operator 6NG itu tadi menjalankan aplikasi tadi, sehingga pemutakhiran yang terjadi di desa masing-masing itu lebih cepat ditangkap dan lebih cepat dilaporkan kepada pusat. Nah, sehingga untuk 2020 ini semua sistem pembaruan informasi data mengenai fakir miskin itu sudah semakin canggih, semakin cepat. Nah, itu jadi luar biasa ya, perubahan yang terjadi mulai tahun 2005 hingga 2020 ini sudah banyak sekali berkembang yang namanya teknologi. Ya, kita tahu ketika PKH 2007 mulai diluncurkan, sistem pelayanan untuk pencairan bantuan sosialnya ini masih antri. Jadi menggunakan sistem antrian di kantor pos. Saat ini hingga tahun 2020, KPM penerima PKH sudah dipermudah dengan adanya kartu kumbu. Jadi ada KKS merah putih yang isinya ATM. Bu, cair bu, ambil di ATM, cair, beres. Oke, sekarang lebih mudah teknologinya. Nah, sekarang sudah jelas kan dari penjelasan saya yang singkat ini. Nah, data PKH itu dari mana? Nah, sekarang jika ada yang mengatakan bahwa PKH itu langsung diberikan oleh Pak RT atau langsung ditunjuk oleh desa atau bahkan pendampingnya sendiri yang memasukkan data, ini salah besar. Itu mitos. Oke. Nah, setelah tahu sejarah tadi tentang data PKH itu dari mana, nah sekarang pertanyaan yang timbul mungkin, lalu bagaimana untuk saya yang belum dapat bantuan sosial seperti
BPNT, dan BPNT sekarang sudah dirubah menjadi program sembako ya. Nah pertanyaannya, lalu kenapa saya kok tidak dapat, sedangkan keadaan saya ini lebih tidak beruntung daripada orang yang dapat PKH? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi semua bertanya-tanya, lalu bagaimana saya bisa masuk di TKS tadi atau masuk BDT tadi, gitu ya. Untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat, ya, untuk masuk dalam DTKS tadi, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi untuk jenengan semua yang ingin tahu bagaimana caranya saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat agar data saya masuk ke DTKS. Nah, ini alurnya. Untuk melakukan pendaftaran fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, jadi langkah yang pertama adalah fakir miskin atau calon penerima manfaat harus mendaftarkan diri ke kepala desa atau lurah dengan membawa KTP dan KK. Langkah yang kedua, setelah data diterima dari fakir miskin, kepala desa atau lurah akan mengadakan musyawarah desa atau kelurahan atau biasa kita kenal dengan musdes atau muskel. Nah, data hasil musyawarah desa atau kelurahan akan disampaikan oleh kepala desa atau lurah ke bupati atau wali kota melalui camat. Di langkah yang ketiga, di sini dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah didaftarkan. Jadi melalui kunjungan ke rumah calon penerima manfaat. Nah, di sini dinas sosial akan menunjuk petugas-petugas yang bersangkutan. Seperti misalnya pendataan PMKS, dinas sosial akan menunjuk PSM dan TKSK. Nah, seperti program sosial PKH, maka petugas PKH akan melakukan verifikasi dan validasi data. Apakah benar-benar valid data tersebut atau tidak. Setelah data dianggap valid dan sudah dilakukan verifikasi, maka tugas bupati atau wali kota adalah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data ke menteri melalui gubernur. Di langkah yang keempat, dari data yang sudah disampaikan oleh bupati atau wali kota melalui gubernur akan ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial oleh Menteri Sosial. Jadi ingat ya, yang perlu dicatat adalah data-data yang sudah masuk tidak akan menjadi DTKS jika belum disetujui oleh Kementerian Sosial. Di langkah yang kelima, data yang sudah ditetapkan sebagai DTKS oleh Kementerian Sosial melalui Pusdatin-Kesos akan digunakan oleh kementerian atau lembaga daerah sebagai acuan untuk memberikan berbagai macam bansos yang ada. Misalnya, bantuan sosial PKH, bantuan sembako, atau bantuan-bantuan yang lain yang diberikan oleh kementerian atau lembaga daerah. Selanjutnya, setelah kementerian atau lembaga atau daerah memperoleh DTKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, maka lembaga atau kementerian atau daerah akan memanfaatkan data tersebut melalui pemberian berbagai macam bansos. Nah, seperti contoh di langkah yang keenam, program bansos dan pemberdayaan. Jadi, termasuk juga di dalamnya ada PKH, ada program sembako. Ini adalah data-data hasil dari proses mulai dari nomor 1 hingga nomor 5. Seperti itu penjelasannya. Untuk mengecek kepesertaan bantuan sosial, jenengan semua bisa kunjungi https://cekbansos.siks.kemsos.go.id. Nah, dari penjelasan saya tadi bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Nah, jadi jika masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Silakan yang belum subscribe, dukung channel ini ya, supaya saya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, tentu di setiap daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya untuk penyelenggaraan di TKS semuanya transparan. Jadi, panjenengan semua bisa langsung datang ke kantor desa dan operator di TKS akan siap untuk melayani Anda sepenuh hati. Jadi seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen. Jika ada kesempatan, suatu waktu akan kita bahas bersama ya pertanyaan jenengan semua. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya, dari Inspirasi Oktara terkait dengan data PKH itu berasal dari mana. Tentang sejarah panjang data kesejahteraan sosial, mulai dari pendataan oleh BPS sampai menjadi DTKS di tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.